Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita masuk ke dunia Islam. Kenalan dengan Al-Mawardi. Nama lengkapnya Abu Hasan, berarti anaknya namanya Hasan. Nama aslinya Ali, jadi Abu Hasan Ali bin Muhammad. Berarti bapaknya namanya Muhammad. Al-Basri berarti dari Basroh. Al-Mawardi disebut Al-Mawardi dari kata-kata ward. Ward itu mawar. Karena Al-Mawardi ini lahir di keluarga, kalau makna literalnya penjual air mawar. Kalau hari ini mungkin pedagang parfum, maka namanya Al-Mawardi. Nama ini populer juga di Jawa, banyak orang Jawa namanya Mawardi. Dan saya tidak tahu apa gara-gara itu bunga mawar itu disebut mawar di Indonesia, gara-gara Pak Mawardi ini. Karena memang kata-kata dasarnya ward, makanya dipakai merek parfum jadi Wardah. Itu sebenarnya satu akar kata dengan kata-kata mawar. Al-Mawardi ini salah satu tokoh yang menonjol. Tokoh yang mesti menonjol ya. Kalau ada tokoh nggak menonjol ya nggak ada yang kenal, bukan tokoh pasti. Entah menonjol kebaikannya, kehebatannya, atau jangan-jangan ada juga yang menonjol kejelekannya. Dia juga disebut tokoh. Kan ada juga tokoh kejahatan, kan juga tokoh. Sama-sama menonjol. Dia lahir di era Abbasiyah akhir. Jadi Abbasiyah yang sudah hampir runtuh, sekitar pergeseran dari abad 10 ke 11. Itu kan Abbasiyah, fase-fase akhir yang mau jatuh. Dan Al-Mawardi ini dikenal intelektual zaman itu. Dan Abbasiyah kan berjasa melahirkan banyak sekali intelektual. Sampai-sampai di zaman itu saking banyaknya orang pinter, sampai ada persepsi bahwa ini ilmu sudah habis. Loh ya kan, nggak mungkin ada yang baru lagi. Makanya ada jargon pintu ijtihad ditutup. Sudah selesai, mikir apa lagi sudah ada. Jadi semuanya sudah lengkap, jadi nggak usah ijtihad lagi, pintu ijtihad ditutup. Nah, itu kan asumsi bahwa ilmu sudah habis zaman itu, sudah dihabisin sama tokoh-tokoh besar ilmuwan muslim yang jumlahnya sangat banyak. Dan hampir semua kisah-kisah patriotik keilmuan itu lahir di era ini. Termasuk tokoh-tokoh madhab besar, Asy'ari, Syafi'i, Hanafi, Malik, dan kawan-kawan. Etos keilmuan zaman itu luar biasa. Nggak bisa dibandingkan sama kita hari ini. Jadi kalau banyak sekali hari ini diskusi gimana caranya agar ilmu-ilmu keislaman itu bangkit, sebenarnya kuncinya satu, gairah keilmuannya yang harus bangkit dulu. Tidak penting konsep dan teori metodologinya kayak gimana, dirumuskan kayak gimana pun, kalau gairahmu turun, gairahmu rendah, ya tidak akan bangkit keilmuan kita. Kamu rancang kayak gimana pun, kalau nggak ada gairahnya ya tidak akan jalan. Secakep apapun pacarmu, kalau gairahmu nol nggak ada gunanya. Ya, gairah itu nomor satu, semangat, etosnya. Dan hari ini itu yang tidak kelihatan, apalagi ketabrak cara berpikir ekonomi. Sekarang kan kamu pingin gairah apa saja, kamu kalkulasi secara ekonomi. Bahkan kuliah pun kamu kalkulasi ekonominya kan. Saya membayar berapa, dapat apa. Terus besok nulis buku boleh asal ada yang bayarin. Penelitian ayo asal ada yang bayari.
Dan itu yang menurut saya tragedi hari ini. Dan saya yakin 100% Al-Mawardi dan kawan-kawan waktu nulis kitab itu dia nggak mikir royalti. Ya wis, Syafi'i, Malik, Hambali, dia ndak akan mikir royalti. Pasti dia mikir kemanfaatan ilmunya untuk umat. Itu yang hari ini hilang. Jadi ya mungkin dari generasi kalian lah kita bangkitkan lagi itu. Kalau ada kajian, kalau ada proyek-proyek nulis, kalau ada hari ini kan ada latihan desain, latihan nulis, itu nggak usah dibayangkan nilai ekonominya. Nggak usah dibayangkan saya nanti kalau ison desain, wah lumayan ini desain, sekali desain berapa, kan mesti ngono kamu. Kalau bisa nulis, wah lumayan, nyari jurnal yang honornya mahal lumayan. Selalu mikirnya ke situ. Nah, latihan itu ya. Dan ulama zaman dulu nggak mikir honor. Padahal kadang-kadang ngejar satu data, satu hadis saja bisa perjalanan berbulan-bulan. Dan itu bayar dewe. Nggak minta surat perjalanan dinas ke khalifah. Ya, nggak bikin proposal. Ya kan, itu mikir bisa semalaman. Abu Hanifah itu dikenal sebagai ulama yang kalau malam jarang tidur. Kalau habis isya gini dia biasanya mojok di dindingnya masjid itu sambil setengah melek, setengah merem itu mikir. Semalaman biasanya sampai hampir subuh. Ceritanya begitu. Jadi sambil mungkin selonjor, sambil sandaran itu mikir. Abu Hanifah kan dikenal mazhabnya rasionalis. Jadi tak bayangkan. Dan itu mesti nggak mikir honor. Berapa jam saya masuk, berapa enggak. Dan itu yang hari ini hilang. Imam Syafi'i juga begitu kan. Imam Malik apalagi. Imam Ahmad bin Hambal bahkan sampai mau meninggal sama dosennya, sama dokternya disuruh makan makanan yang bergizi aja dia tidak punya. Punyanya cuma roti sama acar. Padahal ulama besar. Kalau hari ini kan ilmuwan levelnya tinggi sedikit kan rumahnya bagus, mobilnya banyak. Dan Imam Abu Hanifah tokoh yang luar biasa kan, dia mazhab besar. Dan nggak banyak hartanya. Hari ini ilmuwan hari ini sukanya piknik, seminar kemana-mana. Iya kan? Bandingkan sama Imam Malik. Imam Malik itu sepanjang hidupnya nggak pernah keluar dari Madinah kecuali waktu haji dan umroh. Berarti cuma ke Mekah. Dan dia ulama besar. Nah, yang kayak gini enak kalau diceritain, cuma kalau dijalani agak berat. Ya, kamu kalau tak bilangin gini, wah yo besok saya mau gitu, pokoknya semangat. Coba dilihat besok. Pokoknya paling enggak ya diinget-inget lah. Kalau tiba-tiba kalian melencengnya terlalu jauh, ya kembalikan lagi ke khitoh, ke ilmuannya. Kan kemarin di filsafat kebahagiaan kan rumusnya jelas. Semakin tinggi ilmumu, dampaknya harus semakin baik kelakuanmu. Semakin baik kelakuanmu, pasti nanti akhirnya kamu bahagia. Dan pasti ini yang membawa kamu lebih dekat sama Allah. Rumusnya kan itu kemarin, bahagia itu. Jadi ilmunya banyak, kelakuannya tambah baik, hidupnya tambah bahagia, dan pasti selangkah lebih dekat sama Allah. Tambah satu pengetahuan, tambah dekat lagi. Itu rumus ilmunya. Kemarin kita ketemu di filsafat kebahagiaan Plato dan kawan-kawan. Malam ini kita ketemu salah satu dari mereka. Namanya Al-Mawardi. Sama-sama tokoh besar, sama-sama tekunnya, bahkan sangat hati-hati. Dalam cerita Al-Mawardi ini karyanya banyak, cuma tidak banyak karya yang dipublish sebelum dia meninggal. Ada beberapa karya yang terbitnya setelah dia meninggal. Jadi kalau dia nulis buku, bukunya selesai, nggak cepet-cepet dilempar ke publik, tapi disimpan dulu. Takut nanti ada yang keliru, takut ada yang nggak pas, takut, pokoknya banyak takutnya. Jadi saking hati-hatinya bukunya cuma ditumpuk. Hanya 1-2 yang dikeluarkan, mungkin karena perintahnya khalifah atau ada hal lain. Bahkan ada cerita pembantunya dipeseni, besok kalau aku mau meninggal, kamu mendekat padaku, terus ulurkan tanganmu padaku. Jadi kalau tanganmu tak sambut,
maksudnya mau diajak salaman, berarti bukuku jangan diterbitkan semua, jangan dikeluarkan. Tapi kalau aku diem aja, tanganmu nggak tak sambut, berarti silahkan diterbitkan bukuku. Dan kebetulan waktu mau meninggal, waktu pembantunya ngajak salaman, Al-Mawardi nggak menyambut tangannya, berarti boleh diterbitkan. Dan jadilah bukunya banyak yang kita nikmati hari ini, khususnya bidang politik dan hukum atau fikih. Dan jangan salah, Al-Ahkam Al-Sultaniyah itu kitab politik, buku politik, naskah ilmu politik pertama dalam sejarah. Nanti ini berpengaruh besar di Barat, termasuk dulu waktu kita belajar Machiavelli, Il Principle. Jadi malam ini kita ketemu kitab babon awal politik Islam, judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kalau kajian Islam ini masuk bab fikih siyasah atau siyasah as-syar'iyah, biasanya itu. Jadi kita omongkan politik yang dalam kategori Barat sering disebut sistem teokrasi. Kalau minggu lalu kan kita ngomong sistem yang totaliter, nasionalis, sosialis versi Hitler. Malam ini kita lihat yang alternatif. Saya sebut alternatif karena biasanya yang kayak gini sudah dianggap tidak laku lagi. Banyak teman-teman yang tidak setuju khalifah, khilafah, tapi jarang yang mencoba belajar beneran. Jangan-jangan khalifah, khilafah itu apa? Yang nggak disetujui itu yang gaya apa, yang di mana? Itu pun kalian sudah anti. Itu kelemahannya orang hari ini. Ghazali itu sebelum menghajar filsafat habis-habisan, dia belajar sangat dalam tentang filsafat. Bedanya sama orang hari ini itu, kalau sudah benci ya wis ndak. Semua sumber yang anti ndak dibaca, bila perlu dibuang, dibakar. Yang anti Syiah, buku-buku Syiah haram. Yang anti Wahabi, buku-buku Wahabi haram. Jadi yang tinggal ilmunya hilang, yang ada hanya kebenciannya. Dan kebencian tanpa ilmu itu lahirnya mesti ketidakadilan. Dan Al-Quran sudah wanti-wanti, wala yajrimannakum sana'anu qaumin. Jangan sampai menjerumuskanmu kebencianmu pada satu kaum, sehingga kamu jadi tidak adil. Nah, makanya hati-hati, dievaluasi lagi hidupnya, mana yang kamu benci, dan kebencianmu itu ada ilmunya apa enggak. Termasuk tentang Ahok dan kawan-kawan. Hari ini kan sebel aku di WA isinya gitu, terus ada yang pro, ada yang kontra, terus gegeran. Sama-sama tidak ngerti ilmunya. Oke, malam ini kita lihat sedikit saja, tidak akan banyak, karena kalau dibahas semua Al-Ahkam As-Sultaniyah itu ada 20 bab. Meskipun nggak terlalu tebal kitabnya. Di situ ada tidak cuma isu politik, ada juga isu ekonomi, juga isu-isu hukum. Jadi sangat panjang kalau kita bahas. Malam ini kita semacam review aja, overview. Kita ambil beberapa yang penting. Ya tentu saja penting menurut saya. Ya kalau sakarepku kan intinya ngono. Oke, terjemahannya sudah ada bagi yang berminat, meskipun agak mahal. Ya kan buku-buku terjemahan itu kan mahal. Dari wajahmu kelihatannya berat kalau beli. Oke. Iya, kan kelihatan dari wajahnya. Kalau pengajian yang bawa mobil di hotel itu mesti mau lah ditawari buku berapapun, tapi di sini ya ndak yakin. Ya. Teh aja minta takmir loh. Oke. Ya. Kita lihat overview dulu ya. Dalam Islam ada banyak istilah. Termasuk tadi kan dia pakai istilah sultan. Kadang-kadang kamu dengar ada istilah khalifah. Kadang-kadang ada istilah amir. Kadang-kadang ada istilah malik. Kadang-kadang kamu dengar istilah imam.
Itu belum masuk semua. Rois belum masuk, Roin belum masuk. Kalau tak tulis banyak. Pemimpin dalam Islam itu istilah-istilahnya banyak, gelar-gelarnya banyak. Masing-masing punya konotasi sendiri. Kalau khalifah biasanya artinya pengganti. Dipakai, ya kalau di Islam persepsinya khalifah itu penggantinya Rasulullah, maka ada khulafaur rasyidin. Arti letter luck-nya di belakang. Khalfa jadi khalifah. Jadi kalau istilahnya itu khalifah, berarti orang ini punya kekuasaan tidak cuma politik, tapi juga kekuasaan agama. Makanya raja-raja Jawa itu Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Jadi urusan agama dan urusan negara jadi satu, puncaknya adalah khalifah. Kalau amir itu konotasinya ya, bukan definisi katanya, biasanya dianggap lebih kecil daripada khalifah. Biasanya amir itu kan kalau makna harafiahnya orang yang merentah. Jadi makanya Umar bin Khattab itu digelari Amirul Mukminin. Jadi amirnya orang-orang mukmin. Itu amir. Terus imam. Imam itu juga pemimpin. Sholat itu ada imamnya. Bedanya kalau khalifah tadi secara harfiah di belakang, kalau imam itu di depan. Jadi amam itu kan depan, imam itu berarti menuju ke depan. Imam tidak mungkin ada di belakang. Kalau imam di belakang itu namanya angon. Maka kalau filsafat kepemimpinannya Ki Hajar Dewantara, imam itu berarti yang ingarso sung tulodo. Tapi khalifah itu yang tuturi handayani. Amir itu mungkin dia yang di tengah-tengah, bagian merentah-merentah ngelarang-larang. In madya mangun karso. Itu diawur ngono wae ra apa-apa. Loh ya kan ilmu itu ya digodak-gadok kayak ngono ya. Oke, terus sultan. Kalau sultan itu lebih berkonotasi kekuasaan. Ada beberapa ayat yang kekuatan kekuasaan itu sultan. Sultan itu sebenarnya enggak besar, lebih besar khilafah, khalifah dulunya. Jadi dulu zaman Abbasiyah akhir, zaman Mutawakkil bagian akhir itu ada beberapa negara bagian dari Abbasiyah yang pemimpinnya itu gelarnya sultan. Jadi ada khalifah, ada sultan-sultan kecil di bawah khalifah. Tapi dalam ceritanya kemudian sultan-sultan ini biasanya semakin lama semakin mandiri, semakin susah dikendalikan oleh pusatnya dan kadang-kadang berontak. Menaklukkan pusatnya, itu sultan. Di Jawa kan ada kasultanan, itu sebenarnya mengadopsi ke situ. Konotasinya lebih ke kekuasaan. Jadi kalau Jogja itu kasultanan, kalau Solo itu kasunanan, itu vokal gawene londo. Sebenarnya harusnya jadi satu kalau filosofinya. Karena khalifatullah itu ya urusan negara, urusan dunia, urusan agama, urusan dunia. Urusan dunia kan terus dipisah. Sultan ini ngurusin dunia, kasunanan itu urusan agama. Makanya gelarnya sunan, dari akar kata sunnah. Cuma ya dalam prakteknya ya tidak jelas wong itu memang. Bahkan Kasunanan Pakubuwono itu kan dikenal raja pertama yang kostumnya kayak kostum gubernurnya Belanda zaman itu. Ya silahkan lah yang tertarik silahkan dikaji. Malah yang Jogja, Mataram kuno itu kan tidak pakai gelar khalifah tapi panembahan. Panembahan itu ya akar kata sembahan.
Jadi mungkin semacam menjawakan khalifah. Dengan istilahnya sendiri Panembahan. Oke, tempatnya orang menyembah. Terus Malik. Malik bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa Malik itu. Malik itu berarti dibalik. Malik itu konotasinya kayak sultan, pemilik. Tidak sekedar menguasai, tapi memiliki. Jadi lebih dalam. Kalau menguasai itu kan hanya sekedar bisa merintah, bisa ngatur. Tapi kalau memiliki itu sudah milikku. Laptop ini, aku bisa sultan atas laptop ini, dia tak atur, tak perintah karena jadi milik. Tapi kalau Malik itu milikku. Bukan milikku, aku bisa sultan. Bisa menguasai, aku bisa mengoperasikan, itu sultan. Tapi kalau Malik itu jadi milikku. Oke, jadi masih ada lagi ulil amri. Ulil amri itu sebenarnya ya satu akar sama amir. Yang punya hak untuk merentah, yang punya hak untuk ngatur, melarang. Namanya amir. Di Quran kan ada ayat ulil amri. Oke. Nah, al-ahkam as-sultaniyah itu berarti undang-undang kesultanan. Undang-undang ketatanegaraan. Cara menguasai pemerintahan. Itu dari Al-Mawardi. Sebelum masuk ke isi kitabnya, kita cek dulu ya, dalam politik Islam itu ada dua aliran. Ada aliran substansialis, ada aliran formalis. Sejak dulu, nggak cuma sekarang. Dulu sampai hari ini itu isinya dua orang debat itu, ada yang substansialisme, ada yang formalisme. Yang substansialis melihat bahwa politik itu tidak diatur secara formal dan detail dalam Islam, hanya prinsip-prinsipnya saja. Mungkin keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan seterusnya. Itu namanya kelompok substansialis. Yang sangat terkenal pelopornya itu muridnya Abduh Ali Abdur Razik. Kitabnya judulnya Al-Islam wa Usulul Hukmi. Bisa di-download gratis. Kitabnya sudah diterjemahkan juga dan agak tipis. Enak yang mau mengkaji. Biasanya dikategorikan kitab politik Islam yang sekuler. Tapi sebenarnya ya tidak sekuler-sekuler amat. Itu maksudnya substansi ajaran Islam, bukan formalisme ajaran Islam. Substansialis berarti ya Pancasila itu asal selaras dengan prinsip-prinsip Islam, ya sudah Islam. Tidak harus formal dia disebut negara Islam juga tidak apa-apa. Sebaliknya, meskipun sebutannya syariat atau negara Islam, kalau perilakunya anti, nabrak prinsip-prinsip Islam, zalim, keras, ngerusak, menyusahkan orang, itu berarti bukan negara Islam. Jadi versi substansialis, gaya ISIS itu pasti bukan Islam, karena jelas nabrak prinsip-prinsip dasar Islam. Nah, itu aliran pertama. Aliran kedua, formalis. Kalau ini lawannya. Islam itu ya din wa daulah. Tidak sekedar prinsip. Ya ada modelnya secara detail. Ada formalitasnya. Mungkin model khilafah, model kesultanan, model itu formal. Harus ada sistem politik formal yang mengakomodasi syariah sebagai undang-undang, dan negaranya juga harus negara Islam. Namanya kelompok formalis. Pemimpin harus Islam. Ndak Islam nggak boleh. Undang-undang harus syariah.
nggak syariah nggak boleh. Nah, itu namanya aliran formalis. Semuanya harus bau Islam. Narasinya diawali yang paling terkenal dari Al-Urwah Al-Wusqa Afghani dan murid-muridnya, Muhammad Abduh, yang menyebarkan gagasan pan-islamisme. Jadi bikinlah negara Islam yang basisnya bukan bangsa, bukan negara, tapi agama. Terserah dari suku apa, dari bagian dunia yang mana, yang penting kalau Muslim ya harus jadi satu. Itu namanya pan-islamisme, khilafah, khalifah. Jadi ada dua aliran. Kalau diskusi-diskusi, perhatikan aliran ini. Daripada kamu capek diskusi, kalau memang beda aliran ya tidak bisa ketemu. Tinggal kamu putuskan, oh ya kita beda aliran, kamu formalis, aku substansialis. Jadi tidak ketemu. Daripada capek-capek, mending kita nongkrong di angkringan aja. Ayo, daripada kamu diskusi, ora iso ketemu mesti. Sama kan kayak yang pro sama anti Ahok hari ini kan tidak ketemu mesti. Wong madhabnya beda. Yang satu ndak Islam formal, ndak apa-apa asal perilakunya Islam. Yang satu asal dia Islam, meskipun perilakunya nggak terlalu Islam juga ndak apa-apa. Wis beda. Yang satu pemimpin non-Muslim asal nggak zalim boleh, daripada pemimpin Muslim tapi zalim. Yang satu mending pemimpin Muslim zalim dikit ndak apa-apa daripada non-Muslim. Loh, kan beda wisan. Jadi kalau itu kamu tantang debat, ya ndak selesai-selesai. Jadi kadang-kadang debat itu cukup diakhiri, sorry kita beda aliran, kan gitu aja. Yo, alasan itu bikinnya belakangan. Dalil siapa yang kuat itu biasanya tergantung kamu ada di grup yang mana, kan gitu. Ndak akan selesai. Ya wis monggo lah, fastabiqul khairat, kan gitu Quran nyuruhnya. Enggak disuruh jadi satu, sepakatlah ndak, tapi berlombalah, api-apian, tapi fastabiqulnya khair.